Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kita. Aku Safia Dawatul Hairiyah dari kelas C NIM 101. Ditemani teman aku. Halo semua, aku Azra Aulia, kelas C Ilmu Komunikasi NIM 082. Hari ini kita bakal ngulik topik yang setiap hari kita temui nih, yaitu iklan. Siap Aira? Siap dong, cuma aku sering bingung nih bedain iklan sama promosi atau humas. Mereka itu sama aja atau ada bedanya sih? Pas banget, di sini kita bakal bahas itu semua, Ra. Kita mulai dari dasar dulu yuk. Secara sederhana, iklan adalah pesan komunikasi yang diberikan oleh produsen atau penyedia jasa kepada calon konsumen melalui media dengan imbalan pembayaran. Artinya nih, simpelnya, ada yang membayar, bakal ada pesan, dan pesan itu bakal disebarkan ke publik. Misalnya, bisa lewat TV, radio, billboard, sampai media sosial. Menurut para ahli gitu juga kan ya. Contohnya, Alonso Baratos memberikan definisi periklanan sebagai proses pembuatan atau penyampaian pesan yang dibayar dan disampaikan melalui media massa dengan tujuan mengajak konsumen untuk membeli atau mengubah perilaku. Betul. Nah, penting juga kita lihat perbedaan iklan dengan promosi, publikasi, dan humas. Yuk kita bedah satu-satu secara singkat. Promosi penjualan atau sales promotion secara umum digunakan untuk menggambarkan kegiatan promosi yang spesifik dan biasanya berlangsung dalam jangka pendek, dilakukan di berbagai lokasi penjualan atau titik pembelian. Iklan lebih membangun awareness dan citra, bisa berdampak jangka panjang. Publikasi atau publicity biasanya tidak dibayar langsung. Misalnya, artikel media yang menulis tentang produk karena berita atau event. Sementara, humas atau public relation membangun hubungan jangka panjang antara organisasi dan publik, lebih luas dari sekadar menjual produk atau jasa, dan fokus pada reputasi dan trust. Nah, jadi intinya, iklan bayar untuk ruang pesan, publicity belum tentu. PR urus hubungan, promosi, dorong aksi cepat. Oke, not. Sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi iklan. Sebenarnya apa sih yang pengen dicapai dari sebuah iklan? Nah, aku juga sering mikir gitu. Iklan tuh tujuannya cuma biar orang beli aja atau ada hal lain sih? Gak cuma soal jualan, Ra. Iklan punya proses komunikasi bertahap, mulai dari aware, perception, informing, sampai influencing consumer behavior. Oh, jadi ada 4 tahap ya. Let's go kita beda satu-satu. Yang pertama, aware. Aware berarti iklan berfungsi membangun kesadaran merek atau brand awareness. Audiens jadi tahu kalau produk atau brand itu ada, misalnya logo atau nama merek yang terus diulang biar mudah diingat. Selanjutnya teman-teman, ada perception. Di tahap perception, iklan berperan membangun citra. Apakah brand terlihat ramah, mewah, lucu, atau profesional? Citra ini yang bikin merek punya posisi di benak konsumen. Nah, pertanyaannya, informing pastinya soalin memberi informasi dong. Yap, informing adalah fungsi iklan untuk memberitahu keunggulan produk, fitur, harga, atau manfaat. Misalnya, iklan smartphone yang jelasin fitur-fitur terbarunya, kayak fitur kamera, fitur edit gitu. Itu termasuk fungsi informatif. Dan yang terakhir, influencing. Di tahap ini, iklan mempengaruhi sikap, emosi, bahkan keputusan pembelian. Melalui pesan yang persuasif, iklan bisa mendorong konsumen untuk mencoba, membeli, atau tetap setia dengan suatu merek. Inilah juga yang membuat penjualan meningkat. Jadi bisa disimpulkan ya, iklan itu bukan cuma bikin orang tahu produk tersebut, tapi juga bikin mereka percaya dan akhirnya bertindak. Nah, Saf, sekarang kita bahas unsur-unsur dasar iklan yuk. Sebenarnya apa aja sih yang harus ada biar sebuah iklan bisa jalan dengan baik? Ada 5 komponen utama nih, Ra, yaitu pesan, media, halayak, sponsor, dan tujuan komunikasi. 5 hal ini saling terhubung kayak rantai. Oke, kalau gitu Aira mulai dari yang paling utama ya. Yang pertama ada pesan. Apa sih pesan? Pesan itu inti dari iklan, apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Pesan bisa berbentuk informasi, ajakan, atau bahkan sentuhan emosi. Pesan yang baik tentu saja harus relevan, jelas, dan mudah diingat. Kalau pesannya lemah dan membingungkan, iklan gak akan nyampe di kepala orang. Setuju. Terus setelah pesan ditentukan, pasti butuh tempat buat nyampeinnya kan? Itu namanya media. Media adalah saluran yang dipakai buat nyampain pesan. Bisa media konvensional seperti TV, radio, koran, billboard, atau media digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok.
Pemilihan media harus sesuai dengan karakter target audience. Kalau targetnya anak muda, platform digital tentu lebih efektif dibanding media cetak. Nah, ngomongin target, berarti unsur berikutnya halayak ya? Betul, halayak adalah sasaran utama iklan. Siapa sih yang ingin dijangkau? Mereka bisa dibedakan berdasarkan usia, gender, gaya hidup, atau bahkan nilai-nilai yang mereka anut. Tanpa mengenali halayak, pesan, dan media bisa meleset. Jadi riset audiens itu wajib banget. Oke, 3 unsur sudah dibahas. Sekarang sponsor. Apa sih sponsor? Sponsor itu pihak yang membiayai atau memesan iklan, bisa berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Sponsor ini bukan cuma pihak yang bayar, tapi juga yang menentukan arah pesan dan citra merek yang ingin dibangun. Jadi, identitas sponsor harus konsisten dengan isi iklannya. Dan terakhir, pasti ada tujuan komunikasi kan? Apa sih tujuan komunikasi? Yes, tujuan komunikasi adalah arah dari seluruh unsur tadi, mau menginfokan, mempersuasi, atau mengingatkan. Kalau tujuan komunikasinya jelas, maka pesan bisa disusun tepat, media dipilih sesuai, audiens disasar akurat, dan sponsor tahu hasil apa yang ingin dicapai. Jadi kelimanya saling nyambung ya. Pesan harus lewat melalui media yang pas, kepada halayak yang tepat, didukung sponsor yang jelas, dengan tujuan komunikasi yang terukur. Yes, kalau 5 unsur ini saling mendukung, barulah iklan bisa efektif dan punya dampak nyata buat publik. Efektivitas nyata banget ya buat publik. Ngomong-ngomong, gimana sih cara mengukur efektivitas iklan itu? Nah, dalam dunia periklanan, salah satu model yang sering dipakai di Indonesia itu adalah EPIC, model dari Durianto. Epic, keren gitu namanya. Tapi singkatannya apa tuh? EPIC itu singkatan dari empati, persuasi, impact, dan communication. 4 dimensi ini dipakai buat mengukur sejauh mana iklan bisa bekerja efektif secara komunikasi. Aku jelasin satu-satu ya, biar kebayang, mulai dari empati dulu. Empati artinya sejauh mana audiens merasa iklan itu dekat dengan dirinya. Apakah bisa bikin mereka relate secara emosi atau nilai. Kalau penonton ngerasa, wah ini gue banget, berarti iklannya punya empati tinggi tuh. Yang kedua adalah persuasi. Persuasi dalam iklan menurut kamu gimana, Ra? Persuasi itu kemampuan iklan dalam mempengaruhi sikap atau keyakinan audiens terhadap produk. Misalnya, setelah nonton, mereka jadi lebih yakin kalau produknya memang bagus atau cocok buat mereka. Kalau impact berarti pengaruhnya secara keseluruhan ya. Betul, impact menilai seberapa besar daya tarik dan kesan iklan di benak audiens. Apakah menonjol dibanding iklan lain, dan apakah mereka masih mengingatnya setelah beberapa waktu. Dan yang terakhir, communication pasti soal kejelasan pesan kan? Yap, communication mengukur apakah pesan iklan mudah dimengerti, konsisten, dan sesuai dengan citra brand. Kalau audiens paham dan bisa ngulang kembali inti pesannya, berarti komunikasi iklan itu efektif. Ngomong-ngomong nih Saf, ada nggak sih contoh nyata iklan yang bisa disebut berhasil? Contoh nyata salah satu iklan yang berhasil menurut aku itu Coca-Cola. Masih inget nggak waktu itu ngeluarin Share Coke yang jadi mereka ganti logo di botol jadi nama-nama orang. Itu tuh menurut aku simpel tapi jenius sih. Biar konsumen itu merasa iklannya personal dan dekat secara emosional gitu. Kayak spesial banget ada namanya gitu. Pesannya sederhana, berbagi kebahagiaan lewat minuman yang sama. Media yang dipakai juga nyambung antara offline dan digital. Jadi orang kan beli botolnya, lalu upload fotonya di media sosial. Hasilnya, brandnya makin akrab di hati konsumen, interaksi meningkat, dan penjualan naik signifikan. Safia, kalau menurut kamu pribadi, apa yang bikin iklan itu benar-benar berhasil secara komunikasi? Menurut aku ya, iklan dianggap berhasil secara komunikasi kalau pesannya itu mudah dipahami sama audiens, terus menarik perhatian, dan bisa mempengaruhi audiens sesuai tujuan iklannya itu sendiri. Artinya, orang yang melihat iklan itu bukan cuma tahu produknya, tapi juga merasakan sesuatu gitu, entah jadi tertarik, percaya, atau ingin mencoba. Oh ya, selain itu, pengukuran apakah melalui sales uplift, engagement, atau perubahan sikap juga penentu. Intinya, kombinasi strategi, eksekusi, dan evaluasi membuat iklan jadi alat komunikasi yang efektif. Jadi bukan cuma viral doang ya, tapi ada tujuan dan hasil yang bisa diukur. Betul. Oke teman-teman, itu sekian obrolan kita tentang iklan. Jangan lupa like, share, tunggu, ini radio hehe. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.